Oke, kita cek dulu suara saya masuk nggak ya? Ada, Pak. Oke. Oke, mohon maaf atas keterlambatannya. Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk web kedua, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan web yang pertama tentang membahas tugas-tugas apa saja yang akan kita laksanakan pada sesi 1, 2, dan 3. Nah, kali ini kita sudah berada pada sesi 3, artinya ada 3 tagihan yang harus sudah dilaksanakan. Untuk yang tagihan pertama, yaitu tugas 1, itu sudah deadline, artinya tugas 1 sudah tidak bisa dikumpulkan lagi, karena kalau lihat due date-nya, tugas 1 itu kalau nggak salah tanggal 21 kemarin berakhir. Di mana tugas 1 itu terkait tentang rencana perbaikan. Artinya mengidentifikasi masalah yang ada di kelas, yang nantinya dari masalah-masalah tersebut akan dipilih satu masalah utama yang akan diselesaikan atau yang akan diperbaiki selama proses pembelajaran di kelas. Nah, tugas 1 ini dari 15 mahasiswa, ada 2 orang yang belum mengumpul. Saya tidak tahu apakah mahasiswa ini aktif atau tidak. Yang pertama itu ada tugas 1 itu yang mengumpulkan hanya ada 13 mahasiswa. Yang tidak mengumpulkan itu ada namanya Mulyati Ana Sapitri. Mungkin di sini kayaknya nggak ada. Yang kedua itu ada si Muhammad Radindra Jaya. Ada Pak, hadir. Kemarin tugas satunya belum ya, Pak Radindra? Iya Pak, mohon maaf ya Pak, soalnya kemarin sempat bimbang karena ini kan PKP antara ngikut ke Pokjar atau web ini gitu. Jadi kemarin ketinggalan info gitu Pak. Oke. Sebenarnya kalau nggak salah PKP ini dia ada 2. Artinya ada yang dilaksanakan secara online, ada juga yang dilaksanakan secara tutor. Ada beberapa mahasiswa itu dia mengatakan dia terdaftar di 2 kelas. Artinya di PKP-nya secara offline ada, di bagian tutornya juga ada. Nah, kalau mendapat kasus seperti ini lebih baik coba hubungi di pengelolanya karena takutnya bentrok. Dan kalau bisa memilih, pilih salah satu aja. Supaya kerjanya nggak 2 kali. Oke. Tugas yang kedua selanjutnya. Kalau yang tugas kedua ini terkait rencana perbaikan. Artinya di tugas kedua ini masih ada waktu sampai tanggal 28 April. Berarti masih ada 4 hari lagi deadline-nya. Di mana dari 15 mahasiswa ini hanya 6 orang yang mengumpulkan. Artinya masih ada 9 mahasiswa yang belum mengumpulkan. Di bagian tugas 2 ini ada 2 tugas sebenarnya yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu menyusun rencana perbaikan, atau kalau bahasa gurunya itu dulu namanya RPP. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Itu bahannya sama, hanya beda penyebutan aja. Nah, RPP ini otomatis disusun berdasarkan masalah yang dipilih. Artinya RPP ini tidak asal-usul, tidak asal dibuat, tapi tetap harus memperhatikan solusi. Kemarin kan kita sudah membahas identifikasi masalah. Dari masalah itu, kita menentukan mau menyelesaikan masalah dengan apa. Kalau kita menawarkan penggunaan model pembelajaran, artinya
model pembelajaran tersebut juga tergambarkan pada RPP-nya atau pada modul ajarnya. Kalau yang kita bikin adalah solusinya menggunakan media pembelajaran, berarti media pembelajaran tersebut harus nampak pada bagian rencana pembelajaran. Kenapa? Karena RPP 1 ini nantinya akan kita cobakan mengajar di dalam kelas. Jadi RPP 1 ini kita nanti diajarkan di dalam kelas dan diobservasi dan dilihat siapa yang mengobservasinya. Nah, kalau dari dokumen RPP 1-nya, itu nanti yang observasi adalah supervisor 2. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, supervisor 2 itu bisa kepala sekolah, bisa guru senior, bisa juga teman sejawat. Yang sebelumnya, kalau dari Bapak Ibu semuanya sudah mengajar di sekolah, artinya tinggal pilih. Nah, untuk yang statusnya masih mahasiswa yang belum punya sekolah, artinya belum mengajar, bukan seorang guru, maka tugas tambahannya adalah mencari sekolah mitra. Artinya mencari sekolah di mana akan dilaksanakannya pembelajaran ini. Maka supervisornya bisa berkaitan dengan guru yang bersangkutan. Nah, supervisor 2 ini ngapain tugasnya? Tugasnya adalah ikut serta dalam melakukan pembimbingan, di mana untuk dokumen RPP 1-nya itu ada instrumen namanya APKG 1 yang bisa dilihat pada buku panduannya. Dan untuk observasi pembelajaran, artinya si supervisor 2 ini ikut juga di dalam proses pembelajaran di kelas sebagai supervisor, di mana menggunakan instrumen observasi 2 atau APKG 2 untuk digunakan menilai atau mengobservasi kegiatan pembelajaran. Nah, nanti di tugas 2 ini yang harus dikumpulkan adalah RPP-nya dulu. RPP-nya yang sudah melalui pembimbingan dengan supervisor 2, karena RPP juga itu nanti dikonsultasikan dengan supervisor 2. Dan juga ada tambahan, tugas yang kedua yaitu mencari sumber rujukan atau sumber teori pendukung tentang terkait masalah, terkait solusi yang akan diambil. Karena apa? Selain melakukan pembelajaran kelas, kita juga diminta untuk membuat laporan. Laporannya seperti apa? Laporannya itu terdiri dari 5 bab. Ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Dia mirip seperti karya ilmiah. Bab 1 itu terkait tentang identifikasi masalah. Maka identifikasi masalah tadi yang pada tugas 1, rumusan masalah, itu bisa menjadi bahan penulisan di bab 1. Rumusan masalah, identifikasi, solusi, itu masuk ke bab 1. Nah, untuk mulai mencari rujukan, berarti kan kita mulai harus membaca. Misalnya si Bu Jana ngambil terkait misalnya meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui model TGT misalnya. Berarti kan kita harus mencari tentang teori TGT itu seperti apa. Teori pembelajarannya seperti apa. Atau misalnya masalahnya seperti apa. Masalah yang terjadi di kelas itu misalnya siswa itu tidak bisa menghitung. Berarti kalau tidak bisa menghitung, apa masalahnya? Maka bisa dilihat, bisa dari kelas, bisa jadi mencari sumber bacaan lain, kira-kira penyebab masalah siswa tidak bisa menghitung itu apa? Itu akan terlihat dari pembacaan teori yang sudah kita pelajari. Artinya apa? Rujukan nanti itu akan berguna di bagian pertemuan akhir. Karena nanti setelah PKP ini, setelah pembelajaran selesai, maka kita fokus menyusun laporan. Oke, untuk tugas 2 ada yang mau ditanyakan nggak? Karena ini masih ada bisa dikumpulkan nih tugas 2. Atau masih mengalami kebingungan? Boleh ditanyakan. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. mohon izin. Nanti. Ya. Kan
yang Santi itu udah dikumpulin, terus udah ada nilai. Kalau mau mengajukan edit pengajuan, Pak, ada yang mau diperbaiki masih boleh nggak, Pak? Boleh. Di Boleh. 2 masih boleh diperbaiki. Artinya kayak Bu Santi ini kan sebenarnya ada permasalahan di kurang kayaknya punya Bu Santi ini. Ya, Heeh. Kan referensinya ada Pak masih kurang. makanya itu, makanya saya kasih nilai. Ya, Nilai ini bisa kapan saja saya rubah. Artinya misalnya nanti ada perbaikan masih bisa saya rubah kapanpun selama ada perbaikan yang dilaksanakan gitu Bu Santi. oh iya. Kalau yang Nah. ke-1 berarti udah nggak bisa ya, Pak ya? Oh tugas karena dia tertutup sudah Bu Santi. Ya, Karena berarti tutor yang tidak punya kewenangan untuk buka. berarti kalau Artinya tugas 2 masih bisa ya, Pak? masih bisa. Nanti kan bisa dilengkapi di akhir. Kan bisa. Karena untuk ketuntasan kita itu 75 kalau nggak salah. 75 ketuntasan mata kuliah ini 75. Kasih, Pak. Oke, sama-sama Bu Santi. Selanjutnya ada mau ditanyakan terkait tugas 2. Gimana sih? Halo Pak. Ya, silakan Pak Radindra ya? Atau Pak Jaya Iya. panggilannya? Apa aja Pak? Biasanya Silakan. dipanggil. Oke. Yang mau saya tanyakan karena kemarin kan telat ya Pak, jadi saya gabung di tugas 1 itu kan mencari identifikasi masalah, rumusan masalah alternatif ya Pak. Kemudian Ya. yang kedua, yang saya tanyakan di tugas 2 itu apakah langsung disertakan APKG 1, APKG 2 atau hanya dengan RPP atau modul ajar, kemudian sumber rujukan gitu Pak. Kan di tugas 2, oke. Yang di tugas 2. Tugas 2 dia belum masuk APKG. Baru Oke, lanjut RPP aja ya. Kenapa? Jadi baru RPP sama ini ya Pak, sama sumber referensinya. Ya, yang saya tanyakan sumber referensinya ini kan berapa tahun terakhir ya Pak? Sumber rujukan yang bisa dijadikan. Kalau ketentuannya itu 10 tahun terakhir. Tapi kalau lebih baru lebih bagus karena kan kalau ilmu itu selalu berkembang. Tapi kalau dari panduan dia 10 tahun terakhir yang bisa digunakan. Sumbernya apa? Sumbernya harus jelas. Artinya sumbernya buku boleh, artikel ilmiah boleh, karena dia adalah karya ilmiah. Karya ilmiah berarti sumbernya juga harus ilmiah. Jadi tidak diterima kalau sumber rujukannya itu dari website atau dari internet. Oke, bagaimana? Pak, Ada yang mau nanya ditanyakan lagi boleh? Mau nanya lagi boleh, Pak? Ini Pak, waktu web matkul karya ya Pak, sama dosennya kan diperbolehkan mengambil judul yang sama dengan matkul PKP ini, biar mempermudah katanya gitu. Nggak apa-apa Pak? Maksudnya Boleh. jadi kan langsung gitu Pak? Boleh. Justru disarankan Bu. Kebetulan saya juga ngambil karir di semester lalu juga ada karir. Jadi mata kuliah PKP ini dengan mata kuliah karir itu boleh disamakan. Cuman bedanya apa? Kalau mata kuliah karir itu mengambil dari mata kuliah PKP, maka kan kalau di artikel ilmiah penulisnya bukan lebih dari satu tuh. Penulis pertama biasanya mahasiswa, kedua biasanya dosen karirnya, ketiga karena dia ngambil PKP biasa namanya digunakan nama dosen PKP juga dicantumkan. Ya. Oke, bedanya apa? Kalau PKP dia laporannya lebih panjang, lebih apa ya? Lebih panjang, lebih luas, artinya apapun bisa dimasukkan. Kalau di karya ilmiah dia laporannya itu lebih padat. Bahkan di laporan ilmiah itu dibatasi kalau nggak salah maksimal itu 10 halaman. Kalau karya ilmiah, kalau di PKP mungkin bisa lebih dari 50. Artinya boleh, karena nanti yang ketat ada di karil.
di Karil itu nanti ada uji plagiasi. Kalau di PKP kita tidak menggunakan uji plagiasi. Nah, Karil pasti ada uji plagiasi. Walaupun sama dengan PKP, kalau uji plagiasinya nggak lulus, maka Karil itu tidak akan lulus juga gitu. Ya, Oke, Pak. ada yang mau tanyakan lagi? Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kapan? Iya. Bu Saya ya? Cita, Pak. Cita Rahmawati. Maka saya lagi di kelas. Oke, nggak apa-apa. Ya, Pak, ini untuk apa? Untuk masalah yang sudah saya rumuskan, itu kan rencananya bagaimana memperbaiki nilai siswa ya, Pak. Ya. Nah, rencananya saya akan menggunakan di situ saya tulis menggunakan media visual yang bervariasi gitu, Pak. Jadi nilai siswa itu nanti bisa diperbaiki menggunakan penggunaan media visual di kelas seperti PowerPoint, kemudian mungkin game-game seperti word wall atau menggunakan flashcard. Itu apakah terlalu luas gitu, Pak? Atau saya harus memilih salah satu di antara media visual tersebut? Kalau menurut saya lebih baik pilih salah satu, Bu. Karena apa? Kalau lebih dari satu, maka kita kesulitan untuk mengidentifikasi media mana yang baik. Kalau kita gunakan media satu, misalnya PowerPoint, kita bisa tahu, oh ternyata PowerPoint ini mampu meningkatkan pemahaman siswa. Kalau tidak, maka efeknya tidak mampu. Nah, kalau ada 5 media, berarti kan kita kesulitan nanti narik kesimpulan. Media mana yang bisa? Justru bahkan bisa jadi media itu nggak bisa. Misal dari 5, 3 media ini bisa ditarik kesimpulan, bisa meningkatkan. Tapi 2-nya tidak. Maka kita akan kesulitan untuk menarik kesimpulan. Membedakan mana yang mempengaruhi, mana yang enggak. Tapi bagusnya itu satu aja. Iya, baik, Pak. Nah, kemudian di tugas saat itu kan saya sudah nulis menggunakan media visual yang bervariasi. Berarti misalnya di tugas 2 nih saya masih bisa merubah ya, Pak, dengan memilih salah satu media visual saja gitu. Boleh, karena kan di tugas 2 ini belum masuk ke proses pembelajaran. Artinya nanti ketika udah masuk proses pembelajaran harus pasti mana yang mau pakai gitu. Kalau masih tugas 1 dan tugas 2 ini masih bisa dirubah. Nanti kalau udah tugas 3, tugas 4, ya udah nggak bisa dirubah lagi. Karena apa? Kita sudah praktekkan. Otomatis kalau ngerubah judul berarti ngerubah lagi RPP-nya. Berarti dimulai dari yang tugas 2 ini ya, Pak ya? Harus sudah jelasnya gitu ya, Pak? Di tugas 2 ini di-fix-kan kalau media bervariasi itu mau yang mana gitu. Dan untuk semuanya, pilihlah alternatif itu misalnya jelas mana yang mau diujikan. Misalnya apa yang mau ditingkatkan. Karena kalau judul itu bisa kapanpun berubah. Yang penting ada variabelnya. Ada variabel yang mau ditingkatkan kemampuan apa yang mau ditingkatkan. Bisa dari afektifnya, bisa dari kognitifnya. Yang mana pilih? Afektif banyak, kognitif banyak. Nah, terus solusinya apa? Atau menggunakan apa? Berarti dengan misalnya model pembelajaran. Itu yang penting itu 2 itu harus ada. Kalau judul bisa aja berubah. Tata tulis judul bisa berubah, yang penting ada kemampuan mana yang mau ditingkatkan, atau mana yang masalah mau diatasi, dan bagaimana cara yang mengatasi itu adalah masuk ke dalam judul. Jadi ketika bikin rujukan itu mempermudah kita. Berarti misalnya kemampuan membaca. Berarti kita cari rujukan tentang kemampuan membaca. Model pembelajaran PBL misalnya. Berarti kita fokuskan mencari rujukan terkait model pembelajaran PBL tersebut gitu. Oke, terkait tugas 2 ada yang mau ditanyakan lagi nggak?
Pak, mohon maaf. Untuk yang rancangan perbaikan pembelajaran itu, kan di kami sekolahnya belum semuanya menerapkan kurikulum merdeka, Pak ya. Jadi saya kan ngajar kelas 3. Jadi kalau misalkan memakai kurikulum 2013 RPP-nya bisa, Pak ya? Boleh. Kita bisa menggunakan kurikulum manapun. Artinya kan kalau kurikulum nanti akan terlihat mana yang kurikulum merdeka, mana yang modul ajar akan terlihat tuh di bagian profil pelajar Pancasilanya. Nggak masalah. Artinya boleh-boleh aja. Karena kita fokusnya kan bukan di kurikulumnya, tapi fokusnya ke perbaikan pembelajaran tersebut. Gitu. Oke, yang lain gimana? Aman? Bisa dipahami tugas 2-nya? Kalau sudah yang biru, saya rasa udah biasa nyusun RPP ini. Kalau ditanyakan, Pak, RPP-nya formatnya gimana? Bebas RPP. RPP itu tidak punya format baku. Modul ajar itu tidak punya format baku. Yang ada adalah elemennya, elemen RPP-nya yang harus ada. Pak, izin bertanya. Sendiri. Oke, silakan Bu Jana. Di tugas 2 ini saya RPP-nya udah jadi, Pak. Cuman video sama fotonya itu apa perlu dicantumkan, Pak? Atau gimana? Video pembelajarannya kah? Video ngajarnya? Iya. Ibu sudah turun ke kelas, Bu? Makanya itu, Pak, yang jadi kendala kan karena ada anak-anak kelas 6 lagi praktek. Itu yang jadi kendala buat videonya. Untuk video pembelajaran, bukan video pembelajaran namanya apa? Video praktek mengajar itu nanti dikumpulkan pada tugas ketiga. Karena untuk tugas 2 itu hanya rencananya, nanti setelah rencananya selesai dipraktekkan di kelas, habis di kelas direkam, videonya dikumpulkan. Nanti itu kita bahas lebih detail di tugas ketiga. Nah, juga ya, ada Pak, yang komen tadi di WA terkait jadwal. Ya, jadwal. Yang jadi masalah jadwal karena tugas 3 itu terakhir dikumpulkan itu tanggal 5 Mei. Ya nggak? Tanggal saya cek dulu di sambil ini ya, sambil kita bahas di kalau di tugas 2 tidak ada ditanyakan lagi, kita sambil menjawab pertanyaan Bu Jana dengan membahas di tugas 3 dulu. Oke, kelihatan slide saya? Oke. Tugas 3, perhatikan. Tugas 3 itu sudah dibuka tanggal 22 kemarin dan deadline-nya tanggal 5 Mei. Artinya tanggal 5 Mei itu hari terakhir mengupload. Ada kemarin yang kirim di grup WA katanya mulai belajar tanggal 5 Mei. Yang mana ya? Tanggal ya? Di tanggal 6 Mei. Iya, Pak, di sekolah. Di tanggal 6 Mei adalah hari belajar. Cuman sebenarnya kalau kita lihat aturan itu nggak bisa dikumpulkan di tanggal itu gitu kan. Cuman setelah saya pertimbangkan karena itu adalah kendala teknis, artinya kendala itu bukan dari mahasiswanya, boleh mengumpulkan di nanti gini aja ya. Silakan lengkapi. Misalnya di tugas 5 kan tugasnya apa aja? Tugas 5 ini pertama memperbaiki dan memfinalkan uraian paragraf identifikasi, analisis, rumusan masalah, serta rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1, disertai sisipan beberapa rujukan, karena nanti akan digunakan pada laporan PKP. Artinya, pertama kita harus menyusun paragraf identifikasi. Ini mirip pada bagian bab 1. Kalau bisa, di sini sudah menyusun bab 1. Karena bab 1 itu mulai dari identifikasi masalah, analisisnya, rumusan, serta tujuan pembelajaran akan muncul di bab 1. Yang kedua, harus membuat video dengan durasi 5-10 menit tentang pelaksanaan pembelajaran. Syaratnya harus diperlihatkan cuplikan dari awal hingga akhir.
harus nampak solusi yang diambil. Contoh misalnya menggunakan media pembelajaran, harus nampak media itu dalam video. Kalau menggunakan model pembelajaran, maka langkah-langkah pembelajaran harus ada. Kalau misalnya videonya itu sulit untuk mengedit 5-10, boleh dari awal hingga akhir. Karena apa? Karena videonya itu bukan dikumpulkan langsung dari e-learning. Tapi videonya itu nanti diunggah melalui Google Drive atau YouTube boleh. Nanti linknya yang dikumpulkan pada tugas. Nah, pakaiannya harus seperti saya guru, artinya pakaian rapi. Dan catatannya, selama pembelajaran tersebut, maka APKG 1 dan APKG 2 dapat digunakan. Nah, setelah pembelajaran APKG 1, 2 dan APKG 1 dan 2 itu juga dikumpulkan pada tugas ketiga. Oke, saya cek dulu tugas 4. 4 apa ya tugasnya? APKG itu Oke. Berarti APKG 1 dan APKG 2 itu dikumpulkan pada sesi 3. Jadi sesi 3 tadi, yang pertama itu mulai menyusun bab 1. Yang kedua, membuat video pelaksanaan perbaikan yang direkam dan diunggah melalui Google Drive. Yang ketiga, itu adalah mengumpulkan APKG 1 dan APKG 2 yang sudah diisi oleh supervisor 2. Nah, sekarang yang jadi masalah, bagaimana yang tanggal 6 baru mulai belajar. Untuk yang tanggal 6 boleh mulai belajar, saya beri keringanan, silahkan kumpulkan dahulu pada bagian membuat bab 1-nya. Artinya yang mulai belajarnya di tanggal 6, silahkan bab 1-nya dikerjakan dulu, yang itu yang dikumpulkan. Karena kalau mengumpulkan video kan belum bisa. Mengumpulkan APKG belum bisa juga, karena belum ada. Kenapa harus dikumpulkan? Karena supaya bisa saya nilai. Kalau tidak dikumpulkan, walaupun nanti akhirnya dikumpulkan, kalau sudah tertutup, saya nggak bisa nilai tuh. Maka harus dikumpulkan dokumen yang berarti yang bab 1. Untuk Bu Jana tadi, silahkan kumpulkan pada bagian bab 1. Ya. Yang tugas berapa? Kenapa? Yang tugas 3 itu, Pak? Ya, tugas 3. Tugas 3 kan sudah mengumpulkan video belajar. Cuman karena belum bisa dipraktekkan, tugas 3-nya silakan kumpulkan bab 1-nya dulu. Nanti untuk videonya disusulkan aja melalui WhatsApp linknya. Iya, Pak. Sampai tanggal berapa tadi? Juga disusulkan juga. Sampai tanggal berapa batasnya? Kalau sebenarnya kalau melewati batas, ya secepatnya, Bu. Artinya kalau dilihat dari batas deadline-nya kan sudah lewat tuh, tanggal 5. Secepatnya jadi kirimkan untuk videonya, video dan APKG secepatnya. Iya, Pak. Oke, berarti tugas 3 tadi terkait laporan. Ada evaluasi ya? Oke, bentar ya, saya ambil dokumennya. Oke, untuk tugas 3 ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, izin Pak. Ya, ya. Kan Pak, saya juga tanggal 6 masuknya. Boleh kalau tanggal 6 aja yang Pak apa? Ya? Ya, kalau emang masuk sekolahnya melewati tanggal 5, artinya ini kan kesalahannya bukan dari mahasiswa sendiri, silakan laporkan aja. Tapi yang sudah bikin video tetap dikumpulkan
sebelum tanggal 5. Artinya silakan diperbaiki. Video itu ditaruh di drive, di-upload, nanti linknya dikirimkan. Linknya bisa dituliskan pada akhir RPP. Pada akhir bab, itu bisa dikirimkan linknya. Sama APKG-nya jangan lupa di-scan yang sudah diisi oleh supervisor 2. Di grup atau Kenapa? bisa di alertnya. Nanti Gimana, video Bu Sasmita? kan nggak bisa udah di e-learning kan Pak, udah lewat batasnya. Terus kalau udah dibikin videonya, udah ada linknya itu dikirim lewat WhatsApp grup atau pribadi Pak? Di WhatsApp grup aja nggak apa-apa. Nanti saya cek. Takutnya kalau di chat pribadi, takutnya chatnya hilang, lupa saya. Oke, di grup aja, jadi bisa nyari. Oke. Oke, gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Untuk APKG-nya gimana? Sudah tahu semuanya kan? Izin bertanya, Pak. Ya. Oke, silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Ya. Apa? Untuk durasi mengajarnya berapa lama ya, Pak? Kalau durasi mengajar, kalau ini kan artinya kita ngajarnya itu dari awal sampai akhir. Untuk durasi mengajarnya, ya. Ya, dari awal sampai akhir. Untuk durasi praktiknya berapa lama ya, Pak? Kalau praktik, sebenarnya durasinya dari awal sampai akhir ngajar. Tidak ada batasan. Sesuai sekolah aja. Kalau sekolahnya 40 menit, 1 JP 40 menit gitu kan. Karena ini emang benar-benar artinya pembelajaran itu benar-benar dilaksanakan di kelas. Oh iya. Berarti benar-benar ngajar, bukan nanti ketika dipotong anak berhenti ngajar, pindah-pindah gitu enggak. Emang full ini asli ngajar. Emang ngajar karena apa? Kalau kita nggak ngajar kan tidak kelihatan nanti perbaikannya di mana. Artinya emang masuk kelas, ngajar seperti biasa, seperti bagaimana kita ngajar di kelas, cuman bedanya khusus untuk PKP ada model tertentu yang kita terapkan dari biasanya gitu. Ya, baik, Pak. Oke. Kita ke web itu ketemunya masih di berapa lagi ya? Sejauh nampaknya. Kita ke web 4 itu di sesi ke web ketiga itu sesi ke-6. Artinya setelah ini kita ketemu lagi di sesi ke-6. Kenapa seperti itu ketemu lagi di sesi 6? Karena sekalian saya jelaskan untuk sesi 4 dan sesi 5. Oke. Sesi 4 dan sesi 5 itu adalah pengulangan dari sesi 2 dan sesi 3. Artinya ketika di sesi 2, sesi kedua kita tugasnya adalah membuat oke, saya share dulu karena sesi 4 dan sesi 5 ini tidak terlihat di halaman mahasiswa karena masih tertutup. Cuman saya bahas sedikit supaya bisa sekalian kerja. Oke, sesi ketiga tadi sudah dibahas tugasnya. Berarti sesi ketiga tadi tugas pertama adalah mulai menyusun tentang uraian atau paragraf identifikasi. Berarti paragraf identifikasi itu bisa berapa paragraf gitu, terkait permasalahan, terkait model, solusinya apa, rumusan masalah. Ini nampak seperti bab 1. Nah, kita cek di sesi 4. Sesi 4 itu, lihat sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau ini sebenarnya belum terlihat di tempat kalian, karena masih terhidden.
Nanti ini akan terbuka di tanggal 29, artinya 5 hari lagi akan terbuka. Nah, sesi 4 ini, kalau penelitian PTK itu penelitian yang berulang, artinya ada siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan siklus 4, sampai siklus itu tidak berhenti. Karena kita kalau ngajarkan perbaikan tidak akan berhenti. Cuman karena ini laporan, kita terbatas dengan waktu, maka untuk PKP ini kita ambil 2 siklus. Siklus 1 itu yang mana? Berarti siklus 1 mulai dari kita ngajar, diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan evaluasi. Apa evaluasinya? Tergantung masalah yang diambil. Misal, di awal kita sudah mengambil masalah misalnya kemampuan membaca siswa yang rendah. Berarti evaluasinya apa? Berarti kita kalau perangkat pembelajaran, RPP itu kan harus ada instrumen evaluasi namanya. Ada lembar kerjanya, ada tesnya. Maka diakhiri dengan tes. Kita melihat bagaimana perkembangan siswa yang membaca. Misalnya di awal itu misalnya ada hanya 50% siswa yang mampu membaca dengan lancar. Kita lakukan pembelajaran di kelas dengan model tertentu, maka kita ujikan lagi. Setelah siklus 1, maka kita akan dapat jawaban. Berapa persen siswa yang bisa membaca? Maka misalnya terjadi naik. Ternyata 60% siswa mampu membaca dengan baik. Artinya ada peningkatan. Terus kalau kita ambil dari nilainya, misalnya nilai matematikanya kita fokuskan kepada misalnya mata pelajaran tertentu. Kita yang IPA kita fokuskan pada pembelajaran pada materi tumbuhan misalnya. Yang matematika difokuskan pada materi bilangan misalnya. Maka kita akan evaluasi. Evaluasinya dari mana? Berarti kan dari nilai. Nilai siswanya meningkat atau tidak. Maka siklus itu selesai apabila diakhiri dengan evaluasi. Kalau sudah dievaluasi, kita lanjutkan pembelajaran pada siklus kedua. Siklus kedua ini apa? Siklus kedua berarti kita membuat RPP lagi, RPP kedua namanya, berdasarkan apa? Berdasarkan refleksi pada siklus pertama. Nih, karena di sini muncul perbaikan pelajaran berdasarkan refleksi hasil simulasi siklus pertama. Apa yang kurang selama kita siklus pertama? Apakah kita misalnya kurang memperhatikan siswa, atau pada model tertentu kita kelewatan, atau pada ada bagian-bagian tertentu yang tidak maksimal di siklus pertama, kita dievaluasi, refleksi, kita tonton ulang. Kita tonton ulang video kita, maka terlihat tuh, kita kurangnya di mana. Maka setelah itu, kita perlu menyusun RPP 2, yaitu susun rencana perbaikan pembelajaran siklus kedua dengan perhatikan hal berikut. Yang pertama, harus diperlihatkan cuplikan dari awal, inti, dan akhir. Harus nampak tuh, RPP-nya sama. Cuma perbaikannya di mana. Kedua, harus diperlihatkan atau ditunjukkan strategi yang ditentukan dipilih mahasiswa untuk perbaikan pembelajaran. Contohnya, misalnya strategi pemberian penguatan mengacu pada RPP siklus kedua, maka strategi pemberian penguatan tersebut harus diperlihatkan dalam video. Artinya kalau memilih model, harus modelnya juga ada. Membuat video minimal sesinya sama 5-10 menit, pakaiannya harus sopan. Melakukan refleksi simulasi siklus pertama dengan melihat hasil video. Nah, ini adalah keterangan tambahan. Tugasnya apa? Tugasnya pertama, di bagian keempat ini kita sudah menyusun PKP bab 1 sampai bab 3. Artinya laporan bab 1 apa? Bab 1 itu terkait identifikasi masalah, rumusan masalah, atau latar belakang, itu masuk di sana. Bab 2 apa? Bab 2 berarti kajian pustaka. Kajian pustaka disusun berdasarkan apa? Berdasarkan elemen yang kita ambil, atau berdasarkan variabel yang kita ambil. Bab 3 apa?
bab 3 adalah analisis data. Bagaimana analisis dilakukan. Atau misalnya kalau ada hitungan, bagaimana hitungan itu dilaksanakan. Siklus 1 ngapain aja, itu diceritakan pada bab 3. Nah, sehingga di tugas 4, jadi yang pertama kita bikin laporan draft 1, 2, 3, dan ada tambahan. Di tugas 4, kita membuat rancangan pembelajaran siklus kedua, beserta hasil refleksi. Hasil refleksi ini apa? Tadi kan kita sudah RPP 1 sudah kita laksanakan, kita bisa melihat pembelajarannya. Nah, refleksinya apa? Silakan direfleksi pada RPP 1 dengan video pembelajarannya, apa yang kurang maksimal di sana? Apa yang nampak berubah di sana? Apa yang sudah menunjukkan kemajuan? Itu kan namanya refleksi. Apa yang berhasil dan tidak berhasil. Itu menjadi refleksinya. Dan dibuatkan rancangan pembelajaran siklus kedua. Berarti yang belum berhasil di siklus pertama harus diperbaiki pada siklus kedua. Maka di tugas kedua ini, tugas selanjutnya membuat RPP 2. RPP kedua. RPP kedua itu nanti diapakan? Maka RPP kedua dan hasil refleksinya juga dikumpulkan di tugas keempat. Apakah bikin video lagi? Bikin lagi. Karena apa? Sesi kelima, kalau diperhatikan, sesi kelima itu juga kita ada mengumpulkan video pembelajaran juga. Sesi kelima itu tugasnya adalah, tugas sesi kelima, membuat rekaman video. Rekaman video yang mana? Rekaman video yang siklus 2. Artinya tugas 2, 3, dan 4, 5 itu sama. Siklus kedua itu tugas 2 kita membuat RPP 1. Tugas ketiga kita membuat video mengajar berdasarkan RPP 1. Pertemuan keempat atau siklus keempat kita membuat RPP 2 berdasarkan refleksinya. Dan selanjutnya di tugas kelima, kita membuat video praktek mengajar pada sesi berdasarkan perbaikan pada siklus RPP kedua tadi, atau siklus kedua. Artinya ini kegiatan mengulang. Dan bedanya dilengkapi dengan menyertakan mulai membuat bahan-bahan yang menjadi laporan bab 1, 2, dan 3. Karena nanti setelah praktek mengajar selesai, kita fokuskan praktek mengajar itu pada sesi 5. Berarti 3 sesi terakhir, sesi 6 itu kita sudah mulai menyusun laporan dari bab 1, 2, dan 3. Sampai nanti akhir. Di halaman, kita cek halaman 125 ada nggak ya laporannya? Dan untuk laporan itu, untuk panduannya sudah ada semuanya belum? Juknisnya sama kayak di itu nggak Pak? Di buku itu Pak? Kenapa Pak? Buku PKP. Juknisnya sama seperti di buku PKP atau beda dari ini Pak? Ya sama. Ada saya pernah kirimkan juga di grup. Karena ada beberapa pada buku yang baru itu nggak ada APKG-nya. Mana ya laporannya? Berarti ada contoh yang untuk APKG-nya ya Pak ya? Gimana? Ada contoh file untuk APKG-nya ya Pak? Ada. Saya pernah kirimkan filenya, panduannya di grup. Itu ada berapa? Ada 2 APKG. Berarti nanti yang tugas 3 ini itu kita sudah mulai kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membuat video ya Pak. Soalnya saya baru gabung tadi. Oh ya. Tugas ketiga ini kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan merekam videonya.
Iya, iya. Di jeda-jeda nggak apa-apa ya Pak, yang penting sesuai dengan itu menitnya itu. Boleh, sebenarnya kalau dijeda boleh, tapi harus sesuai dengan mana yang ditunjukkan pada bagian-bagian tertentunya. Tidak dijeda juga nggak apa-apa, karena nanti kita dikumpulkan di melalui Google Drive. Oke, ini yang bertanya Bu Novita sudah. Bu Yuli yang mau ditanyakan, Bu Yuli? Oke, Bu Yuli ada yang mau ditanyakan? APKG 1 itu ada di halaman 65. APKG 2 ada di halaman 68. Oke, silakan lihat di grup, itu ada pedomannya. Mungkin kalau yang baru bergabung belum bisa baca, nanti dikirimkan ulang. Yang sudah silakan dibuka. Itu ada PKP-nya. Itu ada PKG di sana. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Silakan, Bu Cita. Bu Cita, Bu Novita ya? Iya, Pak. Di kemarin kan tugas di sesi 2 itu adalah kita mengunggah RPP yang sudah kita buat ya, Pak. Ya. Nah, terus di tugas 3 ini pada sesi 3 itu ini tugasnya kayak gimana ini, Pak? Saya kurang memahami, Pak. Tugas 3 tadi kan tugas 2 kita sudah membuat RPP. Setelah kita membuat RPP-nya itu kita praktekkan di kelas. Kita mengajar berdasarkan RPP tersebut. Ya. Oke. Nah, nanti selama kita ngajar itu direkam sebagai bukti bahwa kalian sudah mempraktekkan itu di kelas. Nah, rekamannya itu nanti dikumpulkan melalui link Google Drive sebagai tugas ketiga dan ditambahkan dengan membuat membuat APKG tadi beserta dengan APKG 1 dan APKG 2 yang sudah diisi oleh supervisor 2 yang sudah dipilih sebelumnya. Oh iya ya. Berarti ini kan kalau di sini memperbaiki dan menfinalkan uraian atau paragraf identifikasi. Berarti kita mengidentifikasi masalah, rumusan masalah seperti itu nanti. Iya. Nah, itu juga sudah. Jadi tugasnya 3 sebenarnya. Yang pertama bikin video, nanti dikumpulkan linknya saja. Yang kedua kita bikin APKG-nya, APKG 1, 2. Yang ketiga mulai menyusun paragraf untuk identifikasi. Artinya kemarin kan kalau identifikasi masalah kita menyusunnya tabel tuh. Ada beberapa mahasiswa sudah dalam bentuk paragraf, ada yang masih dalam bentuk tabel. Nah, kalau tabel itu kan hanya judul-judul singkat, hanya uraian singkat. Berarti nanti itu bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan didukung oleh rujukan yang relevan. Maka dari awal rujukan itu disuruh cari. Artinya rujukan itu kita tidak mengarang bebas, yang kita didukung oleh apa? Didukung oleh teori yang kita pakai gitu. Kalau melihat rujukan dari mana? Boleh menggunakan Google Scholar. Oke, misalnya kesulitan mencari rujukan karena kemampuan atau jarak jauh misalnya, tidak bisa ke perpustakaan, tidak bisa ke toko buku, boleh menggunakan artikel di internet, tapi jelas artikelnya jelas gitu. Bisa salah satu carinya adalah Google Scholar. Oke.
Google Scholar ini kalau diklik, masuk, kita bisa mencari topik apapun. Misalnya apa? Kita mencari topik model pembelajaran apa? Misalnya kan banyak. PBL ada, Discovery bisa, TGT ada. Banyak nih. TGT. Tahunnya berapa? Baru-baru. Kalau pengen baru lagi, klik yang 2024. Maka semua rujukan ini akan semuanya 2024. Tinggal kita download satu persatu sesuai dengan bahan bacaan kita. Misalnya kita paling atas nih, kita klik. Oke, kita bisa lari ke jurnalnya, bisa kita download dengan gratis. Berarti, contoh kita download. Ini akan terdownload secara otomatis dan bisa kita baca dengan gratis. Misal nih, ini contohnya tadi, saya ambilkan tentang TGT. Ini ada bahan bacaan kita terkait teori-teori tentang TGT. Nah, nanti bagian pembahasan berarti seperti ini. Ada apa masalahnya? Bisa berangkat dari peraturan. Nah, model-model seperti ini itu bisa kita jadikan acuan dalam membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Rujukannya apa? Ini semua teori ini ada rujukannya. Misalnya Hasan Aziz ini ada. Ma'arif ada. Ismail ada. Dan jangan lupa, kalau sudah mencari rujukan, dicatat daftar pustakanya. Karena apa? Daftar pustaka itu harus ada juga. Di mana? Di akhir. Kita bisa cari di akhir. Karena nanti kalau kita tidak catat, ketika kita bikin laporan, bingung. Daftar pustaka mana yang sudah kita bikin. Dia harus ada daftar pustakanya. Menjadi referensi. Nah, ini adalah contohnya. Contoh bagaimana kita mencari sumber di internet. Yang punya buku boleh? Boleh. Kalau ada buku nggak masalah. Kalau misalnya terkendala tidak punya buku, tidak punya akses ke perpustakaan, tidak punya akses ke toko buku, boleh menggunakan artikel-artikel ilmiah yang sudah tersedia secara online. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau konsultasi tugasnya? Boleh tanya untuk permasalahan sumber rujukannya. Kalau di Karil itu kan ada kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kalau di PKP ini nanti kita ngambilnya dibikin langsung atau tidak langsung, bisa nggak Pak? Di parafrase misalkan menurut Hasan tadi hasil belajar apa gitu Pak? Langsung di parafrase atau enggak Pak gitu? Boleh. Saya kasih trik sedikit. Karena PKP ini adalah nanti lanjutannya ke Karil yang sudah ditanyakan Bu Santi tadi, karena ngambil Karil juga. Kalau misalnya pakai PKP, sebenarnya boleh menggunakan tidak langsung atau langsung, karena itu tidak ada uji plagiasi untuk PKP-nya. Tapi kalau jadi masalah di Karil itu tidak boleh pakai yang kutipan langsung, karena dia kena plagiasi nantinya. Tapi bebas memilih. Kalau di PKP boleh tidak langsung, boleh langsung. Tapi kalau yang di mata kuliah Karil itu harus tidak langsung, harus parafrase. Karena untuk PKP ini dia tidak ada uji plagiasi, boleh kalian menggunakan kutipan langsung, boleh juga yang tidak langsung. Tapi kalau emang ngambil mata kuliah Karil sekalian, ya udah sekalian aja bikin yang kutipan tidak langsung. Artinya kutipan itu nanti tulisan itu bisa juga digunakan pada mata kuliah karya ilmiah gitu. Baik. Oke. Bu Cita, ada yang mau ditanyakan Bu Cita? Ya Pak, izin bertanya. Saya mau bertanya tentang supervisor 2 Pak. Ya, silakan. Iya. Jadi di sekolah saya ada guru senior. Sudah sertifikasi, sudah punya NUPTK juga. Nah, kemudian saya sudah meminta beliau untuk jadi supervisor 2 saya. Nah, ternyata ada juga mahasiswa lain juga yang menjadikan beliau supervisor 2.
Bagaimana Pak? Saya sudah ngisi sih Pak di Google Form-nya Pak. Sebenarnya nggak masalah sih, karena tidak ada ketentuan supervisor 2 itu harus berapa orang mahasiswa. Selama yang bersangkutan itu bersedia gitu. Nggak ada ketentuan harus berapa orangnya. Boleh-boleh aja, selama yang bersangkutan bersedia menjadi supervisornya, Bu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Berarti satu supervisor 2 bisa ada beberapa mahasiswa ya Pak ya. Makasih Ya, Pak. boleh. Cuman jangan lupa untuk semuanya supervisor 2 disuruh ngisi yang link tersebut. Ada link pada sesi keberapa ya? Sesi 2. Sesi kedua itu ada link yang harus diisi oleh supervisor 2. Silakan supervisor 2 silakan mengisi itu terkait data dan ada rekeningnya di sana. Mungkin dari pihak UT nanti ada honorium tertentu untuk yang supervisor 2. Saya kurang paham juga terkait itu. Penting silakan daftarkan aja namanya, suruh ngisi dengan lengkap, ada datanya, ada rekeningnya juga di sana. Pak, mohon izin tanya Pak, untuk ya, pembuatan videonya itu nanti supervisornya di syuting atau enggak Pak? Enggak, supervisor enggak muncul, enggak apa-apa, karena video itu fokusnya ke pengajarnya. Supervisor di belakang aja melihat lembar penilaiannya. Nanti kan ada yang APKG 2 itu dibawa ketika belajar di kelas. Bu Lela baru masuk, Bu Lela ya? Iya Pak, baru masuk Pak. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan Bu Lela? Ada kendala nggak? Maaf Pak, jaringan kurang bagus. Ya, nggak apa. Ada yang mau ditanyakan Bu Lela? Ada yang mau ditanyakan? Ini belum ada Pak, karena baru masuk Pak, jadi masih. Terkait tugasnya gimana, aman ya? Aman Pak. Oke, berarti sesi 2-nya saya tunggu. Masih ada 6 orang yang mengumpulkan. Sesi 3 belum ada kayaknya. Karena 3 ini nunggu rekaman. Oke. Sesi 2 itu siapa aja Pak yang belum Pak? Saya sudah masuk belum Pak? Oke, saya cek sesi 2 ini ada yang sudah saya nilai, ada yang belum. Ada yang sudah diperbaiki tapi belum saya nilai ulang. Sesi 2 itu yang sudah mengumpulkan Bu Sasmita. Terus Bu Santi sudah. Tapi Bu Santi mau diperbaiki tadi ya. Pak Muhammad Radindra sudah. Bu Yuli sudah. Dengan Bu Berlinda. Terakhir Bu Novita Sari. Itu yang sudah mengumpulkan. Pak, punya saya mohon izin nanti perbaikan ya Pak, karena di situ belum saya masukkan ke rujukannya. Boleh, silakan. Karena tugas kedua ini masih bisa dibuka sampai tanggal 28. Nanti kalau diperbaiki maka ada notif juga di saya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Di sesi 3 ini kita nggak bisa absen sendiri ya Pak? Di sesi berapa? Di sesi yang 3 yang ini kita nggak bisa absen ya? Saya cari absennya kok tidak ada ya Pak? PKP ini kayaknya nggak ada absen lah. Atau saya yang lupa? Apa saya yang lupa ya Pak? Kayaknya PKP itu seingat saya mata kuliah PKP dengan Karil itu tidak ada absen. Nggak ada absen kayaknya. Saya cari itu nggak ada absennya.
Karena absennya, karena untuk yang ada absen itu di mata kuliah yang non pertemuan, yang non praktik, seperti kayak yang konsep-konsep itu ada, karena absennya dia masuk nilai. Kalau di PKP dan Karil itu tidak ada nilai. Justru di Karil itu nilainya hanya pada pertemuan terakhir, hanya ada tugas final yang ada nilai. Itu tugas 1, 2, 3-nya nggak nilai. Karil. Oke. Oh, Bu Nurlela, boleh mau ditanyakan Bu Nela? Oke, yang angkat tangan Bu Nurlela, ada mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Masih belum paham dengan tugasnya atau sedang proses mengerjakan tugas? Ini kami lagi proses ya Pak. Masih mempelajari Ditunggu prosesnya, tapi jangan lama-lama. Nah, karena tugasnya ditunggu oleh deadline. Karena deadline itu tidak bisa dirubah. Saya tidak punya wewenang untuk berubah deadline. Pak, biar mantap saya ini mau tanya sebentar Pak, boleh Pak? Boleh, untuk silakan. masalah untuk masalah APKG itu yang APKG 1 sama 2 itu yang tanda tangan itu guru pendamping Pak ya? Atau Ya, hanya supervisor 2 Pak ya? Bentar, saya cek. Yang tanda tangan itu ada mana sih? Oke, saya buka dulu. APKG 1 itu yang tanda tangannya adalah kepala sekolah dan supervisor 2. Berarti tanda tangannya ada 2. Ada mengetahui kepala sekolahnya, ada mengetahui supervisor 2-nya. Kalau misalnya yang diambil adalah supervisornya 2 adalah kepala sekolah juga, berarti yang tanda tangan adalah orang yang sama dengan jabatan yang berbeda. Gitu. Oke, baik Pak. Dia harus mengetahui kepala sekolah juga dan ditandatangani oleh supervisor 2. Karena supervisor 2 ini kan boleh kepala sekolah. Boleh kepala sekolah, boleh guru senior, dengan syaratnya sudah S1 dan minimal mengajar 3 tahun kalau nggak salah. Itu syarat menjadi supervisor 2. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan atau belum jelas? Karena kita ketemu lagi nanti di web keempat. Tapi selama menjelang web, silakan aja kalau mau ditanyakan bisa melalui grup, nggak masalah. Oke, nanti untuk Bu Lela yang PDF-nya saya kirim ulang. Karena yang beberapa yang baru gabung itu kayaknya belum ke download. Berarti web ketiga itu jadwalnya di antara 13 Mei dan 19 Mei. Berarti kita ketemu lagi di pertengahan bulan Mei. Tapi menjelang itu silakan ditanyakan melalui grup. Karena apa, kalau nanya di grup kan bagi orang dari mahasiswa yang punya permasalahan yang sama bisa mendapat informasi yang sama gitu. Benar. Makanya kalau di Japri kelewatan nanti. Di grup aja kita komunikasinya. Siap. Untuk mengumpulkan tugas, kalau tugas-tugas yang seperti tugas 1, tugas 2, tugas 3 tidak perlu ngirimkan ke WA, cukup kirimkan langsung aja di e-learning karena nanti saya bukanya di e-learning juga. Karena nanti semua kegiatan itu terikat oleh e-learningnya. Pak. Ya. Pak, untuk kita misalnya konsultasi masalah PKP itu, misalnya pembuatan PKP-nya itu kan maksudnya sudah jadi pendahuluan bab 1, bab 2 dan seterusnya itu boleh kan Pak? Japri boleh, WA boleh. minta. Boleh. Nanti kita di web keempat juga lebih membahas ke sana. Artinya nanti web keempat. Web ketiga kita sudah tidak lagi membahas terkait pembelajaran. Web 3 dan web 4 itu fokus kita penyusunan laporan.
Jadi selama menjelang tab ketiga, silahkan kumpulkan bahan-bahannya aja. Bahan-bahannya apa saja yang perlu ditulis, rujukan masalah di sana. Format laporan PKP itu ada di pedoman juga. Ada format penulisan. Halaman berapa ya? Saya lupa halamannya. Format itu sama seperti kalau yang pernah bikin skripsi atau yang bikin karya ilmiah itu mirip-mirip aja. Bab 1 apa, bab 2, bab 3, bab 4, sampai ke bab 5 kesimpulan. Ini saya tunjukkan sekilas untuk Oke, ini laporan kita. Laporan itu kan nanti laporan akhirnya ini lebih lanjut kita bahas pada web selanjutnya. Maka pertama ada halaman judul, lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini nanti dikirimkan formatnya. Lembar pengesahan itu ada formatnya di mana ya? Nanti itu yang kita bahas dilanjutkan aja. Ada pernyataan bebas plagiat, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, segala macam. Bab 1-nya ada pendahuluan yang terkait identifikasi masalah. Berarti yang menjelaskan kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas. Kedua, menjelaskan pembelajaran diharapkan sesuai dengan pendapat ahli. Nah, jadi ketika bikin rujukan masalah, itu ada 2 pernyataan. Yang pertama, realitanya gimana, seharusnya gimana, gitu loh. Artinya, kalau realitanya, kita menceritakan apa yang terjadi di kelas. Kalau seharusnya gimana? Kalau seharusnya, berarti seharusnya pembelajaran itu yang baik menurut Pak ahli atau tuntutan dari peraturan pemerintah kita, pembelajaran itu harus seperti apa. Maka itu identifikasi masalah. Kondisi nyatanya gimana, bandingkan dengan kondisi idealnya. Kalau kondisi nyatanya lebih jelek dari kondisi ideal, artinya itu yang perlu kita rubah selama pembelajaran. Yang kedua, analisis masalah. Apa penyebab masalah sehingga dia tidak ideal. Ketiganya, ada alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Pilih dari permasalahan tersebut mana yang mau dianalisis. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 1 ini itu secara singkat sudah menjadi tugas 1, tugas 2. Sudah ada kan di sini. Bahkan tugas 3 juga masuk ke sini. Kita mulai mencicil. Nah, bab 2 kajian pustakanya, kenapa dikosongkan? Karena kajian pustaka ini berdasarkan judul yang kita ambil. Mengikut aja berapa variabel, maka akan muncul di sini. Bab 3 apa? Bab 3 itu terkait metodologi pembelajaran. Terkait subjeknya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pihak yang membantu siapa saja. Desain prosedur perbaikan pembelajaran, maka menjelaskan tentang PTK seperti apa, 10.1.2.3-nya. Yang C itu teknik analisis data. Datanya gimana? Tadi kan kita sudah evaluasi setelah RPP 1, setelah pembelajaran siklus 1 diakhiri dengan analisis data. Nilainya diapakan? Diolah. Bab keempat, hasil pembahasan. Apa yang sudah kita perbaiki dan pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Kita menceritakan apa yang terjadi di kelas, bagian mana saja yang meningkat, bagian mana saja yang tidak meningkat. Nanti baru akhirnya disimpulkan. Dan saran tidak lanjutnya. Nah, harus dilengkapi karena apa? Karena tugas-tugas tadi, kayak surat kesediaan supervisor 2 sebagai pembimbing PKP itu dilampirkan. Ada di dokumen ini juga. Perencanaan PTK juga dilampirkan. Ini adalah tugas 1. Perencanaan PTK ini format pada tugas 1 dilampirkan. Berkas RPP siklus 1, siklus 2 dikumpulkan. Lembar observasi pengamatan kinerja guru berarti APKG 1, APKG 2 untuk RPP 1 dan RPP 2 semua dikumpulkan sebagai lampiran. Jurnal pembimbingan dengan advisor 2. Nanti ada jurnalnya, sila dilihat. Kan kemarin kita sudah jelaskan kalau RPP 1 itu dibikin dan dikonsultasikan dengan supervisor 2. Nanti buktinya ada dilampirkan.
Nah, buktinya hasil pekerjaan siswa yang terbaik dan terburuk per siklus. Artinya kalau ada ujiannya, mana yang bagus nilainya, mana yang rendah, itu dibuktikan. Dikumpulkan sampelnya saja. Bisa terbaik dengan terburuknya, tidak harus semuanya. Oke, itu penjelasan singkat terkait pelaporan. Nanti lebih dalam lagi, lebih rinci lagi, kita akan bahas pada web ketiga dan keempat. Karena fokusnya nanti ke laporan pembelajaran. Laporan dari PKP-nya. Oke, terkait tugas-tugas, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, jelas. Oke. Untuk yang baru bergabung, nanti rekaman awal saya share lagi. Saya share ulang. Silakan ditonton ulang, misalnya kelupaan, boleh dilihat lagi. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, mungkin bisa kita cukupkan. Kalau kurang jelas, boleh bertanya lewat grup WA. Oke, terima kasih atas waktunya. Gimana, Pak Randindra? Pakai ya. Ada yang bertanyakan? Cukup Pak. Oke, cukup ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanyakan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi ada keterlambatan. Saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diperkenalkan meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.